Bagaimana cara memperbaiki tabel 1NF menjadi 2NF? Ya. Jika ada kolom non-key yang tergantung pada sub-primary key, pada bagian primary key, maka non-key dan sub-primary key tersebut dipisah ke tabel yang baru. Ya. Dipisah ke tabel yang baru. Kemudian beri tabel baru tersebut primary key, ya, berupa ID jika belum punya. Terus tambahkan primary key tabel baru ke tabel asal. Kolom tambahan tersebut menjadi foreign key. Foreign key yang merujuk pada primary key di tabel yang baru. Nah itu caranya ya. Kelihatannya agak rumit tapi sebenarnya sederhana. Nah ini contoh tabel yang melanggar 2NF ya. Tabel ini kolomnya adalah part. Part itu barang ya. Barang. Kemudian warehouse. Warehouse itu gudang. Kemudian quantity. Quantity itu menunjukkan jumlah barang tersebut di gudang tertentu. Jadi misalnya baris pertama ya, part atau barang P0010 di gudang A jumlahnya 400. Baris kedua, part 0010 di gudang B jumlahnya 543. Nah, kolom keempat itu warehouse address menunjukkan alamat gudang ya, alamat gudang. Jadi perusahaan ini punya beberapa gudang, terus menyimpan barang-barang di gudang. Satu jenis barang bisa disimpan di gudang yang berbeda-beda. Ya, di tiap gudang jumlahnya bisa beda-beda. Ya. Nah, di sini primary key-nya adalah part, ya. Kemudian warehouse. Kalau part saja tidak bisa jadi primary key ya. Kenapa? Kalau misalnya saya ingin tahu jumlahnya part 0010, yang mana? Apakah yang 400? Apakah yang 543? Apakah yang 329? Kan nggak tahu kita. Harus menyertakan juga gudangnya ya. Saya ingin tahu jumlahnya part 0010 di gudang B. Oh, kita tahu. Yang dimaksud itu yang ini. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan part saja sebagai primary key itu nggak bisa. Harus dengan warehouse ya. Jadi composite primary key. Oke, di 2NF ya. Tidak boleh ada kolom non-key yang nilainya bisa ditentukan oleh sebagian dari primary key. Ya. Nah, contohnya untuk quantity di sini tadi kan memang untuk menentukan mana kuantitas yang dimaksud kan harus menunjukkan apa partnya dan warehouse-nya. Nah sekarang untuk warehouse address ini kita lihat. Apakah untuk mengetahui nilai warehouse address itu perlu mengetahui keseluruhan primary key? Ternyata tidak ya. Coba Anda lihat di sini. Dari warehouse, kita sebenarnya bisa menentukan warehouse address nilainya secara benar, secara jelas ya. Kalau warehouse A pasti alamatnya 1608 Newfield Road ya. Kalau warehouse B pasti alamatnya 4141 Greenway Drive ya. Ini. Sebagai bukti, di sini juga ada warehouse B, ternyata alamatnya sama, 4141 Greenway Drive. Nah, jadi berbeda ya. Kalau quantity untuk menentukan nilainya dia butuh part dan warehouse. Tetapi untuk warehouse address ternyata untuk menentukan nilainya cuman butuh warehouse saja. Sehingga warehouse dan warehouse address ini melanggar 2NF. Nah, ini melanggar. Nah, bagaimana cara menanganinya? Nah, cara menanganinya mudah ya. Yang pertama,
kolom-kolom yang melanggar itu kita pisah menjadi tabel yang baru. Ya, jadi warehouse dan warehouse address itu kita pisah menjadi tabel yang baru. Tabel yang baru kita kasih primary key. Ya. Nah, kemudian kolom yang tertinggal di sini adalah tinggal part dan quantity. Ya. Kita menambahkan satu kolom baru, ya, pada tabel asal. Ya. Jadi part, quantity plus satu kolom baru. Kolom baru tersebut itu menunjukkan pada warehouse mana part tersebut disimpan. Ya. Nah, sebagai contoh, nah kita akan membahas mengenai step by step-nya ya untuk mengubah tabel tersebut agar menjadi 2NF ya. Jadi ini tabel yang asal, saya namakan tabel awal atau step 1. Ya, di sini ada dua kolom yang melanggar yaitu warehouse address dan warehouse. Kemudian yang melanggar itu kita pisah menjadi tabel yang baru. Ya, di sini warehouse diganti namanya menjadi warehouse name, bebas ya. Yang penting namanya itu jelas atau menggambarkan bendanya. Terus di sini kita tambahkan primary key ya. Nah, untuk warehouse name kayaknya kurang sesuai atau kurang cocok. Untuk primary key kita tambahkan auto increment di sini sebagai primary key ya, warehouse ID. Kemudian ini kondisi tabel setelah ditinggal tabel asal, tinggal kolom part dan kolom quantity. Oh ya, jika ada kolom-kolom yang bisa menjadi tabel tersendiri, data yang berulang itu cukup ditulis satu kali ya. Contohnya di sini untuk Greenway Drive, warehouse A, Greenway Drive. Warehouse A, Greenway Drive itu kan di asalnya itu kan ada dua baris. Tetapi kalau dipisah, data yang berulang itu cukup ditulis satu kali. Ya. Sehingga di sini warehouse B, ya, Greenway Drive itu cukup ditulis satu kali. Nah, itu penting ya. Kita lihat lagi kondisi tabel asal setelah ditinggal, tinggal kolom part dan quantity. Nah, di sini ada komponen informasi atau data yang hilang. Contoh, part 010, quantity 400. Itu letaknya di tabel di gudang mana atau di warehouse mana? Part 10, ya jumlahnya 543. Itu letaknya di gudang mana? Nah, sementara di tabel yang asli kan kita tahu part 10 warehouse A itu letaknya part 10 quantity 400 letaknya di warehouse A. Tapi kalau di kondisi kedua ini, ya kondisi kedua setelah dipecah itu hilang informasinya. Nah, untuk mengembalikan informasinya, nah kita tinggal menambahkan dia ada di gudang mana. Nah, ini bisa kita lihat di kolom atau di kondisi yang ketiga ya. Kita menambahkan satu kolom di sini, yaitu kolom warehouse untuk menunjukkan gudangnya ya. Jadi part 10 quantity 400 kan dia ada di warehouse 1. Warehouse A tadi ya. Warehouse A itu ID-nya berapa? 1. Nah, ini di sini. Ditulis 1 ya. Jadi dia ada di warehouse dengan ID 1 atau warehouse A. Kemudian part 010 dengan kuantitas 543. Dia ada di mana? Dia kan kalau kita lihat ada di warehouse B. Nah, kita tinggal menambahkan ID-nya warehouse B dan seterusnya. Sehingga kolom yang ini warehouse, kolom warehouse ini ya pada kondisi ketiga di tabel yang asal itu fungsinya sebagai foreign key ya. Foreign key yang merujuk kepada apa? Tabel yang kanan ini. Tabel kanan misalnya saya namakan tabel gudang. Nah, agar maksud datanya jelas ya. Ini gudang, ini tabel penyimpanan. Jadi di sini antara tabel gudang dan tabel penyimpanan punya relationship. Ya, apa relationship-nya? Cardinality-nya adalah one to many. One to many.
Kemudian informasi yang lain, alamat, hilang nggak alamat? Ternyata dengan menggunakan foreign key ini, ternyata nggak hilang. Ya, contoh, part 010 quantity 400 disimpan di gudang dengan ID 1. Nah, ternyata untuk gudang ID 1 sudah ada alamatnya. Jadi informasinya tidak hilang untuk alamat. Nah, artinya tabel ini sudah ada dalam 2NF ya. Nah, perlu diingat bahwa ketika tabel ditinggal, itu harus dalam kondisi benar ya. Maksudnya gini, di sini kan tadi primary key-nya kan tinggal ini. Kalau primary key-nya tinggal ini kan nggak benar juga. Ya, primary key kan nggak boleh duplikat. Nah, makanya untuk warehouse, kolom warehouse selain dia berfungsi sebagai primary key, dia juga berfungsi sebagai, selain berfungsi sebagai foreign key, juga dia berfungsi sebagai primary key. Komposit dengan part, ya, ini komposit dengan part. Atau biar jelas, jadi untuk tabel penyimpanan ini, penyimpanan primary key-nya ada 2 kolom ya, komposit, part dengan warehouse ya. Nah, ini foreign key adalah tabel warehouse. Kolom warehouse. Dia merujuk ke primary key pada gudang.